Sebetulnya gini, kartel itu membahayakan ketika satu tadi kan disebutkan bahwa ini menguntungkan pihak tertentu, artinya pihak dari lendernya atau krediturnya yang diuntungkan. Sementara yang tidak diuntungkan adalah tentu saja konsumen. Tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang anti monopoli itu sebenarnya bahwa semua pebisnis itu harus menjalankan usaha yang memang untuk demokrasi ekonomi. Artinya memang kepentingan konsumen yang harus diutamakan. Itulah kenapa kita harus mendukung namanya usaha yang sehat gitu, usaha yang sehat. Nah, bersepakat itu ya tadi sebetulnya membutuhkan penelitian atau penelisikan bahwa memang kesepakatan itu kemudian merugikan konsumen. Terjadi persaingan usaha tidak sehat karena bunganya seragam. Hal yang sama sebenarnya pernah dilakukan oleh KPPU untuk mencurigai, tadi kan sebenarnya disebutkan bunga KPR, jangan-jangan juga ada kesepakatan. Kemudian dulu juga sempat adanya dalam tanda kutip kesepakatan tidak tertulis bunga perbankan juga. Nah, ini hal yang sama sebetulnya. Ada kesepakatan, tapi kesepakatan ini harus dilihat bahwa kesepakatan itu kan sebetulnya dalam tanda kutip Pak Chandra, ini kan OJK memberikan kewenangan kepada API untuk menentukan tata cara dan termasuk bunganya gitu, bunganya. Nah, pihak-pihak seperti itu kan harus juga menjadi perhatian dari KPPU. Kenapa sih sebetulnya bunga itu terbentuk? Bunga itu terbentuk sehingga kenapa sih menjadi 0,4 gitu, 0,4? Karena kalau kita lihat sebetulnya dari keputusan kondaknya API terkait dari suku bunga pinjol atau P2P itu kan sebenarnya macam-macam. Termasuk batasan tidak boleh denda dan lain sebagainya, totally 100% dari pinjaman, maksimalnya 100%. Artinya kan ini diatur ada kesepakatan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, apakah itu yang kemudian ini? Tapi intinya bahwa kartel itu tentu saja akan merugikan konsumen. Karena ada pihak lain yang dengan sengaja memberikan kesepakatan atas tertentu sehingga kita konsumen tidak memiliki pilihan. Baik. Yang bagus adalah konsumen memiliki pilihan. Gitu. Dan harusnya OJK menurut Mbak Titis harus turun tangan mengatur? Harus. Menurut saya sih harus karena P2P lending atau pinjol itu kan di bawah otoritas pengaturan maupun pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Disinilah sebetulnya peran otoritas untuk melindungi konsumen. Jangan lupa selain mengembangkan bisnis, OJK itu juga punya tanggung jawab untuk melindungi konsumen. Itu utama kan, itu utama. Nah, ketika kemudian kalau kita mengibaratkan pinjol itu seperti mengajak orang yang memang tidak bankable atau tidak bisa dilayani oleh bank untuk ke sana. Jadi kan kalau kita ngomong kayak sebuah keranjang, kalau kita bilang seperti kayak jebakan, orang masuk tertarik, dia butuh cepat, akhirnya dapat. Mereka lupa tidak membaca syarat-syarat itu bahwa bunganya tinggi, syarat-syaratnya juga berat, kemudian belum lagi denda keterlambatan, ada biaya administrasi dan banyak lagi. Betul tanpa jaminan, tapi ini kayak seperti macam masuk ke dalam jebakan, keluarnya susah. Keluarnya susah karena mereka bukan orang yang bankable, jangan-jangan memang pinjem karena mereka memang membutuhkan terdesak. Nah, disinilah sebetulnya peran OJK harus mengatur ini. Karena kan sebetulnya kalau kita melihat ada sekarang pola bisnis pay letter, ada personal loan yang bunganya lebih kecil, itu kan supaya menjadikan persaingan sehat baik P2P maupun pay letter yang diinisiasi oleh bank-bank ini ya udah menciptakan persaingan usaha sehat sehingga konsumen yang di bawah itu memiliki pilihan. Memiliki pilihan sehingga mereka bisa memilih yang lebih rendah, toh sama-sama digital, gitu, bisa lebih cepat, sama-sama juga menyasar yang orang-orang tidak istilahnya belum bankable atau belum masuk ke radarnya perbankan.